urgensi tentunya kita pertimbangkan, Bang. Oke. Gitu. Karena ini untuk pelayanan terhadap masyarakat juga. Penyeberangan yang ada di Pelindo 2, yaitu di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hanyalah logistik. PT Atensim Lampung Pelayaran atau ALP beroperasi di Pelabuhan Pelindo 2. Sejauh apa perizinan perusahaan pelayaran tersebut? Sebelumnya Ditjen Hubdat ambil alih pengelolaan Local Port Service Pelabuhan Penyeberangan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian, dan PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, bahwa pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan. Simak wawancara eksklusif Bapak Suryanto, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar KSOP, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten sebagai Oke, sahabat tugas TV dimanapun Anda berada, luar biasa. Kita 2 hari bikin janji ke KSOP, ya, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan khususnya Kelas 1 Banten. Ada beberapa yang kita tanya, yaitu terkait adanya penyeberangan di Pelabuhan Pelindo 2 Banten, ya. Tentunya yang punya kewenangan di sana adalah KSOP atau masyarakat luas, sahabat tahu, yaitu Sabandar kalau bahasa umumnya. Saat ini saya sudah berada dengan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Bapak Suryanto. Tapi sebelumnya, apa tujuan saya datang ke sini? Supaya sahabat Lugas TV mengetahui, pemerintah pada Lebaran Mudik 2022 yang lalu mengizinkan masyarakat untuk mudik. Tentunya karena 2 tahun lebih pandemi COVID-19 membludaklah ini pemudik dan khususnya penyeberangan Merak Bakauheni sampai mengalami titik kemacetan sampai ruas jalan tol. Kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini adalah Kementerian Perhubungan dan tentunya bekerjasama dengan aparat kepolisian, membuatlah kapal bantuan untuk mengurai kemacetan. Ternyata sahabat Lugas TV, sampai saat ini perusahaan pelayaran itu yang kalau tidak salah ALP, PT ALP masih beroperasi. Tentunya sahabat Lugas TV mau bertanya-tanya sejauh apa perizinannya daripada perusahaan pelayaran tersebut. Selamat siang Bang Suryanto. Saya manggil Abang ya Bang? Abang, oke. Oke Bang. Sama Medan ini. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bang. Waktunya mungkin kesibukan ya, kita tahu kesibukan. Bang Suryanto selaku Kabid Keselamatan Berlayar, tentunya ini mewakili daripada Bapak Kepala KSOP ya. Oke, Bang, kita mau bertanya-tanya santai nih Bang. Iya, santai. Mudah-mudahan Abang bisa menjawab, Iya. sahabat Lugas TV bisa mengetahui edukasi dan informasi. Iya. Perusahaan atau SIM Lampung Pelayaran. Ya. Kalau tidak salah mereka beroperasi di Pelindo 2 Banten, Bang. Betul. Pertanyaan saya mungkin sama publik. Iya. Pasca mudik Lebaran 2022, bantuan kapal Roro mengurangi kemacetan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Iya. Sejauh apa perizinan perusahaan pelayaran tersebut dan di mana sampai saat ini masih beroperasi? Iya. Silakan. Terima kasih. Ya, memang benar bahwa Pelabuhan Ciwandan itu pada saat angkutan Lebaran 2022 kemarin, rasa kopi ini memang euforia ya daripada masyarakat kita ini yang selama ini mudiknya itu tertunda karena COVID. Ini karena pemerintah sudah buka semuanya, tidak permasalahan. Jadi itu terjadilah memang kemacetan kemarin di Pelabuhan Merak di sana. Jadi pemerintah pada saat itu untuk mencari solusi pelabuhan alternatif supaya ini tidak jadi kemacetan panjang, maka oleh dari pemerintah membuka pelabuhan alternatif di Ciwandan sana. Gitu. Tentunya sudah mempertimbangkan perizinan ya, kapal itu sudah mengalami PKK dan sebagainya. Kemudian di samping itu juga untuk menunjang logistik itu, Pak Bedia. Ya. Artinya sejauh ini perusahaan pelayaran ini sudah sesuai dengan aturan? Sudah sesuai aturan. Mereka sudah ada
sudah kita pertimbangkan semua dan sudah kita rapatkan bersama dan sudah kita uji coba itu pelabuhan memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis. Oke. Ciwandan sana. Oke, Bang, masih Ya, bisa ya? siap, siap, Jawab siap, lagi siap. 3 pertanyaan. Siap, Bang. Oke, tentunya regulernya aturan yang ada di penyeberangan lah yang di Ciwandan ini ada di KSOP. Bisa dijelaskan posisi teknis dari KSOP mengingat dermaga yang digunakan adalah milik Pelindo 2 Banten. Yang di mana tuh? Yang di Ciwandan. Di Ciwandan. Di Ciwandan sana, ya. Itu pelabuhan Ciwandan itu juga merupakan pelabuhan umum. Pelabuhan laut itu. Bukan pelabuhan khusus. Siap. Kapal apapun boleh masuk. Ini poinnya. Iya, mau kapal niaga, apalagi ya. Mau kapal perang juga boleh standar di sana. Kalau ada umum dan khusus beda. Umum dan khusus beda. Oke, bisa jelaskan sedikit nggak, Bang? Kalau pelabuhan umum itu adalah, ya kan, itu boleh pelabuhan umum namanya. Boleh barang apapun juga masuk, kapal apapun juga boleh standar. Tapi kalau pelabuhan khusus itu pelabuhan yang material atau muatan itu khusus untuk menunjang kegiatan pelabuhan itu sendiri, khusus. Nah, tidak boleh di pelabuhan umum itu khusus muatannya. Itu pelabuhan perbedaannya antara umum dan khusus. Oke. Ya. Bang, sejauh ini perusahaan atau SIM Lampung Pelayaran ya, PT ALP, berapa kapal yang beroperasi untuk Ciwandan ke Panjang Lampung? Pada saat itu angkutan lebaran itu ya, itu ada 2 kapal. Oke. 2 kapal yang beroperasi antara Ciwandan dan Panjang. Ini kan tujuan untuk memperlancar logistik pada saat itu, dan memperlancar arus kendaraan semua. Itu ada 2 kapal. Satu Mutiara Berkah 1, kemudian Mutiara Sentosa 2. 2 kapal itu saja yang beroperasi. Sampai saat ini? Sampai saat sekarang ini, kebetulan di Ciwandan sana sudah tidak beroperasi lagi sekarang ini. Karena kondisi dermaganya. Artinya untuk saat ini pengoperasian stop. Pengoperasian tetap di sana tetap. Tetap ya. Tetap. 2 kapal. 2 kapal. Luar biasa. Informasi dermaga Pelindo mengalami kerusakan. Tadi sudah Abang singgung sini. Untuk sementara dialihkan, informasi yang kita dapat itu pelabuhan Dakiat sudah menempuh mekanisme yang benarkah sejauh ini, Bang? Ya. Jadi begini. Memang di pelabuhan Ciwandan di sana mengalami kerusakan karena ada karena di dermaga itu bukan hanya kapal Roro LDP aja yang di sana, kapal niaga juga mengalami kerusakan, mungkin ada pergeseran sedikit lah secara teknis ya. Dan untuk mengingat keselamatan kapal yang di sana itu harus diperbaiki oleh PT Pelindo. Tentu kan perbaikan ini memakan waktu cukup panjang. Berhubung kita ini untuk memperlancarkan arus logistik, di mana Pelindo itu mengalihkan kegiatannya itu di Indah Kiat, sementara pelabuhannya itu diperbaiki sementara. Ini di Indah Kiat ini hanya untuk sementara, Bang. Sifatnya sementara. Sementara, Bang. Tidak selamanya. Nanti dan kalau boleh diperbolehkan secara aturan. Secara aturan sudah. Sudah kita kaji secara administrasi dan teknis juga. Sudah kita rapatkan 3 tahap itu. Kemarin itu sudah kita rapatkan bersama. Maka kapal itu kita alihkan. Ini karena mengingat apa? Mengingat pertama keselamatan, kalau di sana juga dipaksakan nanti terjadi kerubuhan nanti, dermaga lebih mengalami kerugian lagi. Akhirnya kita rapat bersama, kapal tersebut kita sandarkan di PT TUKS pelabuhan Indah Kiat. Yang umum atau khusus? Yang ini umum, Bang. Umum juga. Ini. Umum ke umum sama aja gitu. Sama, Bang. Pelindo umum, Indah Kiat juga umum. Luar biasa. Karena mereka ini ada kerjasama antara pelabuhan Pelindo dengan Indah Kiat. Kerjasama, ada KSO-nya mereka. Secara administrasi itu sudah memenuhi persyaratan. Sahabat Lugas TV, ini pertanyaan yang berikut ini bisa dijawab, bisa enggak, tapi pinginnya dijawab sih, Bang. Publik kan cukup bingung ini, Bang. Kapal Roro yang di Ciwandan, regulatornya tentunya ada di KSOP, IPES segala macam teknis Sementara pelabuhan penyeberangan Merak, regulatornya ada di BBTD, Balai Pengelola Transport Darat ya, Perhubungan Darat. Bisa nggak dijelaskan ke sahabat Lugas TV seperti apa sih peraturannya? Karena sama-sama di laut gitu. Coba Bang, bisa nggak menjelaskan? Jadi begini, Bang, memang masyarakat ini kan namanya masyarakat ya.
kan mereka tidak pernah baca aturan. Iya. Ya, tentunya kita bisa menjelaskan. Nah, begini. Kalau kita ini pelabuhan Ciwandan di sana itu KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan Ya. di sana. Kemudian kalau di PPTD ini pelabuhan penyeberangan. Ya. Khusus penyeberangan, bukan pelabuhan umum, Bang. Oke. Nah, untuk kapal Roro itu, jadi KSOP ini bukan regulator kapalnya, tapi regulator pelabuhannya. Oke. Itu Ya. kan berbeda itu. Ya. KSOP regulator sebagai penyelenggara pelabuhannya, bukan kapalnya. Oke. Kalau di Ambara ini, itu adalah penyelenggara pelabuhan regulatornya itu ini, itu. Nah, itu bedanya, Bang. Oke. KSOP itu hanya regulator untuk pelabuhannya. Dan ini juga baru Kapalnya. diberlakukan beberapa tahun ini. Berapa tahun ini? Sebelumnya masih di bawah masih kewenangan KSOP. KSOP. Penyeberangan Merak ya. Iya. Supaya sahabat Lugas TV pengen tahu nih. Iya, iya. Artinya ini dulunya penyeberangan Merak ini ada di kewenangan di Iya. KSOP regulatornya. Jadi begini, Bang. Dulu dengan ada suara harus kita bongkar lagi nih ya. Ya. Ya, dengan keputusan menteri itu, dulu KSOP itu di BPTD ini adalah sebagai penyelenggara keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu dulu, ya. Ini dulu ini. Sekarang kita sudah tidak di sana lagi. Sudah kita tarik semua ini atas keputusan menteri. Nah, maka sekarang ini penyelenggara pelabuhan mereka. Oke. Keselamatan dan keamanan pelayaran juga BPTD juga. Oke. Nah, begitu, Bang. Oke. Jadi kita ya. Full diambil lah kira-kira Full gitu. diambil. Oke, supaya bahasa sederhana seperti Iya, itu ya. penyelenggara pelabuhan mereka, Oke. keselamatan juga mereka. Oke Bang, yang kembali ke Ciwandan, Ah, pelabuhan yang penyeberangan yang dilakukan perusahaan pelayaran ALP ini Bang. Ya. Itu sejauh ini logistik hanya truk atau penumpang atau seperti apa Bang? Oh iya. Ini penting juga ini jelaskan itu. Ini biar masyarakat tahu semua. Iya, gitu ya. Jangan nanti masyarakat bertanya-tanya kan. Ini penumpang. Jadi begini. Untuk di Ciwandan di sana itu hanya untuk logistik. Wow, logistik Kita ya. tidak boleh ada penumpang. Oke. Tidak ada mobil pribadi juga. Oke. Hanya logistik di sana. Plus sama supir. Semua supir. Supir aja. Oke. Sama iya. knek. Oke. Itu ke sana. Iya, gitu. Kalau nggak ada knek supir gimana mau nyebrang tuh? Truk Oke, itu. oke. Terus itu, Bang. Jadi sejauh ini KSOP Banten ada dua penyeberangan, yaitu Bandar Bakajawa, Bandar Bakau, yang di Bojonegala, Jaya. sama yang di Ciwandan. Ciwandan. Masih kewenangan KSOP. Iya. Oke, jadi ada dua penyeberangan khusus yang ada di sini. Iya. Tapi itu berbicara logistik. Logistik. Oke, supaya sahabat Lugas TV mobil pribadi pinginnya di sana tidak akan dilayani. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak dilayani. Penumpang tidak bisa. Oke, Bang. Motor tidak bisa. Oke, jadi mekanismenya gini Bang, semua aturan bicara tarif. Kalau di penyeberangan Merak ini yang menentukan adalah pemerintah. Kalau di Ciwandan kira-kira tarif ini yang menentukan perusahaan pelayaran atau KSOP juga Bang? Nah, kalau tarif ini kita sebagai SOP kita tidak ikut campur, Bang. Tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Oke, Tidak ikut campur. oke. Itu urusan mereka itulah. Oke. Urusan SDP. Oke. Tarifnya berapa? Yang penting kita melayani logistik ini bisa cepat melayani apa namanya antara Ciwandan dan Panjang ya. Oke. Itu kita hanya terkait itu aja, Bang. Oke, ini Bang pandangan Abang selaku KSOP Bang. Iya. Dengan adanya tol antara tol Lampung ke Palembang, Ya. ada juga beberapa tol yang sudah jadi, antusias masyarakat itu mudik itu menggunakan darat itu sangat tinggi. Betul. Tentunya nanti kedepannya ini hal yang pelabuhan Ciwandan atau di Bandar Jaya ini bisa nggak kira-kira nanti jadi ke penumpang umumnya ke depannya ini Bang, mengingat jumlah daripada penyeberangan ini Bang. Iya, iya. Jadi begini. Ini kita berbicara masa urgensi. Ya. Kan seperti itu. Kalau memang urgensi, tentunya kita pertimbangkan, Bang. Oke. Itu. Karena ini untuk pelayanan terhadap masyarakat juga. Itu. Di samping logistik juga. Bisa juga nanti, Bang. Kalau memang itu suatu kesepakatan kita ya. Ya. Antara ASDP, BPTD, dan instansi yang terkait. Karena ini merupakan urgen, bisa saja. Tapi selagi sedapat mungkin fasilitas itu sudah terpenuhi oleh si operator pelabuhan itu. Oke, luar biasa. Terakhir Bang, pesan-pesan kepada masyarakat Bang. Jadi pesan saya atau KSOP ya terhadap masyarakat itu berharap ikut membantu dan mendukung kelancaran arus logistik melalui angkutan laut.
Jadi supaya lancar logistik melalui angkutan laut, ayo kita dukung masyarakat ramai-ramai. Jadi itu aja Bang. Oke. Agar masyarakat mendukung lah. Oke, sahabat Lukas TV, demikian bincang-bincang kita beberapa saat ya dengan Bapak Suryanto, ataupun saya panggil lebih rileks yaitu Bang Suryanto, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar KSOP Kelas 1 Banten. Sahabat Lukas TV sudah menjelaskan bahwa saat ini penyeberangan yang ada di Pelindo 2, yaitu di Kecamatan Cewandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hanyalah logistik. Namun walaupun nanti melihat kondisional nanti ketika arus mudik untuk Nataru, kemungkinan juga ketika membludak, tentunya kebijakan pemerintah yang diharapkan hal itu dari KSOP dengan tujuan pelayanan. Demikian sahabat Lukas TV yang bisa kami sampaikan. Kira-kira ada tambahan Bang? Saya rasa Bang, mudah-mudahan Bang, tambah saya gini, mudah-mudahan angkutan Nataru ini berharap kita lancar ya, biar masyarakat merasa terlayani dengan baik. Itu aja Bang. Oke, terima kasih sahabat Lukas TV, terima kasih dan sampai jumpa.